kalian kasihi. Oke teman-teman, maaf saya baru bisa bikin video saat ini gitu ya, karena memang ya semua harus berjalan dengan bersamaan. Nah teman-teman, kemarin terakhir kan video saya prediksi ya. Di situ saya menjelaskan bagaimana prediksi yang terjadi untuk ke depan ya. Dan saya mau membahas masalah geopolitik yang terjadi ya. Jadi memang untuk keadaan dunia, untuk peperangan yang terjadi geopolitik dunia ini ya, perang yang tidak berkesudahan, itu memang ke depan itu tidak seserem kejadian yang kemarin perangnya, tapi tetap ada gitu loh, perang dingin, karena ada beberapa kesepakatan yang belum tercapai ya. Jadi ini akan kena efek juga akan negara kita ini. Nah, kalau untuk masalah BBM ya, memang untuk Pertamax itu akan naik karena Pertamax itu bahan bakar yang bukan subsidi ya. Jadi tidak suka atau tidak suka itu akan mengikuti perkembangan minyak mentah dunia harganya. Kalau harga minyak mentah dunia ya mau nggak mau yang namanya Pertamax itu akan naik ya. Nah, kenaikan itu juga bisa membantu untuk Pertalite ya, karena memang kan kalau saya perhatikan ya selisihnya itu bisa untuk mensupport bahan bakar Pertalite ya. Nah jadi kalau teman-teman di luar sana gitu ya melakukan aksi yang sangat menurut saya merugikan semua gitu ya, karena ini saya juga mempergunakan fasilitas yang namanya bensin BBM ya, sangat, dan saya juga merasakan efek dari kenaikan ya. Tapi kita tidak semua itu kita harus menanggapinya dengan kemarahan yang akan merugikan negara kita sendiri dan merugikan masyarakat Indonesia. Karena kalau ini ya kayak Pertamax seperti ini yang ngikutin minyak mentah dunia ya. Jadi apalagi kalau teman-teman ada niat berpikiran untuk menggulingkan presiden, itu bukan keputusan yang bijak. Saya tidak membela pihak siapapun, tapi boleh kita ingat kejadian tahun 98. Gini loh teman-teman, negara Indonesia, bukan negara Indonesia aja, semua negara itu adalah harus punya identitas, yaitu kepala negara. Bila mana terjadi penggulingan di suatu negara kepada kepala negara, itu tidak akan mengakibatkan negara itu dalam keadaan baik-baik saja ya. Teman-teman ingat tahun 98 kita bagaimana mencapai krisis moneter yang begitu menyakitkan, dan kalau itu terjadi di semua negara manapun itu bisa terjadi karena negara itu kehilangan identitas diri ya. Jadi otomatis untuk pihak-pihak yang ingin berinvestasi gitu ya, itu juga akhirnya menunggu negara tersebut dalam posisi yang stabil secara ekonomi ya. Nah, yang dirugikan siapa? Masyarakat Indonesia. Otomatis ya nama inflasi akan bergerak, akan terjadi krisis gitu, itu akan terjadi. Jadi tolong dipikirkan baik-baik. Oke, langsung aja. Sekarang kita akan prediksi masalah alam ya. Memang kan ke depan ini alam itu sebenarnya sudah memasuki fase panas, tapi kadang-kadang suka hujan. Jadi cuaca panas pun telat datangnya, cuaca hujan pun panjang gitu loh. Jadi dia nggak, kalau dulu kan bisa diprediksi, oh bulan sekian ini akan kemarau, ini akan hujan gitu kan. Nah kalau untuk tahun ini nih dengan tahun kemarin itu mengalami masa-masa telat gitu loh. Nah,
Memang kita ke depan itu akan mengalami yang namanya masa yang sangat panas atau kemarau. Saya bilang seperti itu. Nah, nanti ke depan itu akan timbul penyakit-penyakit pada hewan. Jadi, nah, ini akan berdampak pada kita. Karena hewan-hewan yang kena itu hewan-hewan unggas. Nah, itu berdampak kepada kualitas dari telur sendiri. Jangan kaget kalau ke depan nanti harga telur itu mahal. Ya, dan jangan kaget juga banyak panen-panen yang gagal, petani-petani gitu ya, karena faktor cuaca ini gitu. Ya, jadi menurut saya sebenarnya cobaan yang besar ini adalah ketika cobaan itu mencakup banyak orang. Ya, itu menurut saya adalah bencana ya, apalagi berhubungan dengan perut, maksudnya berhubungan dengan rasa lapar, berhubungan dengan kesehatan. Menurut saya itu sangat menyedihkan. Nah, terus ada yang tanya sama saya masalah Krakatau ya. Kan memang saya pernah prediksi ya teman-teman. Beberapa saya ditanya memang akan bilang saya takut melihat Selat Sunda, saya takut melihat Lampung. Takut banget. Karena memang Krakatau akan goyang. Itu benar saya bilang seperti itu. Akhir tahun 2025 saya bilang, terus awal tahun 2026 saya masih juga fokus pada Sumatera, Sulawesi, terus Gunung Krakatau gitu kan. Dan saya pernah bilang juga Gunung Krakatau itu yang punya hajat ya, yang sedang punya hajat. Jadi Gunung Semeru dan Gunung Gunung Krakatau yang punya hajat ya, tapi saya bilang kan udah sebentar lagi selesai ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan menimbulkan tsunami? Gitu ya. Kalau dari penglihatan saya gitu ya, memang erupsi gitu ya, aktifnya Gunung Krakatau itu memang lebih agresif gitu ya. Itu memang saya lihat. Tapi kalau untuk sampai tsunami yang besar seperti kejadian pada Ibu Krakatau, kalau saya rasa itu masih lama ya. Namun memang yang namanya gempa-gempa itu seperti saya sudah pernah bilang bahwa terjadi di Serang Banten, di Lampung itu tahun ini itu terjadi dan kedepannya terjadi. Ini maksudnya ya. Tapi kalau ternyata ini akan menimbulkan tsunami yang sangat besar atau tidak gitu kan. Not now, tidak tahun ini, tidak sekarang, ya. Tapi ke depan akan itu terjadi. Makanya saya selalu bilang di live saya juga saya bilang bahwa kalau ada teman-teman yang di daerah Lampung, tak doain ya kalian bisa punya rumah ya di daerah Jakarta di tengah-tengah seperti gitu, atau bisa pindah ke daerah selain di Jakarta bisa juga gitu ya, kita doain itu karena memang akan terjadi itu ya, tapi not now, tidak sekarang gitu ya. Memang kan salah satu gunung yang membuat kita semua panik itu kan salah satunya Krakatau, karena paling dekat sama Jakarta, kedua juga penghubung antara Jakarta dengan Sumatera, dan itu benar-benar di laut ya, karena goncangan yang dikhawatirkan kan goncangannya itu melebihi dari ibunya ya, karena memang gunung yang di laut itu lebih menyeramkan daripada di gunung di daratan ya. Tapi ini hanya erupsi gitu ya, lebih agresif, lebih aktif gitu ya. Nah, yang perlu kita doakan itu ketika Gunung Krakatau ini aktif, itu kondisi struktur tanah yang di bawahnya. Ya, karena saya ngerasa kok ada gunung di bawah laut. Ya, saya ngerasa seperti itu, dan sebenarnya kalau mau bicara lebih menyeramkan yang di bawah laut. Ya, saya kalau
melihat itu atau kebayang itu tuh saya pasti langsung kayak nggak mau gitu, karena ngeri banget, ngeri banget banget gitu ya. Nah, itu memang namanya gempa-gempa di daerah Serang, Banten, daerah Lampung itu terjadi ke depan ya. Tapi tak doain tidak terjadi tsunami yang menyeramkan ya. Uh, Tidak untuk tahun ini ya, tapi memang akan itu terjadi ya, ya kita doain dalam waktu yang cukup lama lah ya. Jujur loh, saya pun pas saya dilihatkan itu ya, akhir tahun 2025 itu masalah Krakatau itu, saya itu khusus mendoakan beliau ya, Gunung Krakatau itu saya doakan, saya tawasulin lah intinya Gunung Krakatau tersebut beserta para ya, leluhur yang ada di dalamnya itu juga tak doain gitu loh. Jangan, maksudnya ya kita semua belum siap untuk merasakan itu gitu. Walaupun saya tinggal jauh banget dari istilahnya dari Krakatau ya gitu, tapi kan tetap aja uh, itu salah satu gunung yang mengerikan sih. Setelah gunung di bawah laut, bukannya saya meremehkan gunung-gunung yang lain, tidak. Namun kalau gunung di laut itu memang agak beda, teman-teman. Itu harus saya akuin ya. Nah, selanjutnya kalau untuk kejadian-kejadian itu memang saya melihat akan ada kebakaran ya, kebakaran hutan yang menurut saya juga mengkhawatirkan ya, karena bukan faktor manusia ya, ini force majeure benar-benar karena alam gitu ya. Itu saya lihat itu di daerah Riau, Kalimantan, dan Banyuwangi. Nah, tapi yang saya paling khawatirin sih Riau dan Kalimantan ini, karena asapnya juga bisa ke negara tetangga ya, karena saking panasnya, karena kita akan mendapatkan badai panas, kita akan merasakan itu. Sudah sering saya bilang setiap saya podcast ya, atau setiap ditanya sama media sosial manapun, infotainment manapun, saya bilang kita akan mendapatkan mengalami badai panas, tetapi bukan di daerah Jakarta ya. Nah, justru badai panas itu jadi nggak yang nggak parah banget, tidak. Kayak serpihannya itu yang saya lihat itu daerah Surabaya ya. Surabaya itu nanti akan mengalami panas paling adem itu 34-36 paling adem. Dan yang saya anehin tuh panasnya itu ngeluarin kayak serpihan debu pasir gitu ya, dan terasa di mata. Nah, makanya hati-hati kalau keluar pakai kacamata gitu ya. Terus kalau sekiranya kalian merasa pernapasan kurang, nggak enak nih, ya udah pakai masker gitu ya. Kalau sekarang kan pakai masker itu bukan hal yang aneh gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan itu gitu loh untuk masa kemarau ke depan gitu, karena memang luar biasa. Dan penyakit yang terjadi juga demam berdarah itu banyak ke depannya ya. Demam berdarah, malaria itu ke depannya banyak. Dan perhatiin ya untuk sekolah-sekolah, karena yang saya rasa anak-anak itu kenanya bukan di rumah nih, banyaknya di wilayah sekolah ya. Jadi ini PR buat kita yang ada di rumah, dan PR juga untuk para yang ada di sekolah untuk benar-benar banget diperhatikan ya, karena demam berdarahnya ini nggak main-main.
Tahun ke depan ke depan itu ke depan itu adalah masanya demam berdarah. Demam berdarah, infeksi pernafasan, ya. Terus yang punya autoimun bisa kembali lagi, ya. Terus alergi debu, ya, alergi pernafasan itu yang ke depan fokus penyakit ke sana, ya. Nah, juga menyerang beberapa daerah itu titik ke tenggorokan, ya. Jadi kayak radang tenggorokan itu ke depan itu terjadi seperti itu. Karena uh, kalau panas itu mengakibatkan kan kering, ya. Kering itu akan memunculkan debu-debu, ya, debu-debu partikel-partikel yang mungkin kalau kita bisa lihat, ada juga yang harus dilihat dengan suatu alat gitu, ya. Dan itu ke depan itu terjadi seperti itu. Mempengaruhi semua pertanian, buah juga mempengaruhi gitu, ya. Pertanian-pertanian kayak ya banyak banget yang pengaruh, yang benar-benar tumbuhan yang mengharapkan air gitu, ya, itu ngaruh. Makanya saya bilang eh, hmm, itu harus difikirkan dari sekarang. Bila itu terjadi, solusinya gimana gitu, ya. Tapi jangan sampai juga ada sesuatu yang akhirnya kimia gitu. Nah, nanti tuh ada penyakit pada unggas. Banyak unggas yang akan mati, ya. Peternakan agak goyang, ya.